Perkenalkan, nama saya Hamidah Samratus Saniah dengan NIM 12208193049 dari jurusan Tadris Biologi kelas 6A. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi IPA kelas 8 semester ganjil, yaitu tentang submateri struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, pasti kalian sudah tahu ya, jaringan itu adalah merupakan sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama dan terikat oleh bahan antar sel membentuk satu kesatuan. Jaringan pada tubuh tumbuhan dikelompokkan berdasarkan tempatnya, tipe sel penyusun, fungsi, dan tahap perkembangannya. Nah, kita sudah bisa lihat dalam pengamatan langsung ya, bahwa tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, bunga, biji, dan buah. Nah, itu semua itu terdapat struktur yang akan membentuk satuan tubuh pada tumbuhan. Yang pastinya struktur tersebut mempunyai fungsi untuk agar membuat tubuh tumbuhan itu bisa menjadi sesempurna sekarang, sesempurna yang kita lihat gitu. Nah, jadi jaringan berdasarkan tempatnya terdapat di akar, batang, daun, buah, dan biji. Jaringan berdasarkan tipe sel penyusunnya dibedakan menjadi jaringan sederhana dan jaringan kompleks. Jaringan sederhana merupakan jaringan yang sama bentuk atau homogen dari satu tipe sel. Jaringan kompleks merupakan jaringan beda bentuk atau heterogen lebih dari satu tipe sel. Contoh jaringan sederhana adalah jaringan kolenkim, parenkim, sklerenkim. Contoh jaringan kompleks adalah jaringan xilem, floem, dan epidermis. Jaringan berdasarkan fungsinya bergantung pada jenis jaringan. Contoh, jaringan epidermis berfungsi sebagai jaringan pelindung semua organ tumbuhan. Nah, kita akan mengulas semuanya pada materi kita hari ini. Jadi jaringan tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan juga jaringan permanen atau dewasa. Jaringan meristem itu ada jaringan meristem primer dan juga jaringan meristem sekunder. Untuk jaringan permanen atau dewasa itu terdiri dari jaringan epidermis, parenkim, pengangkut, dan juga penyongkong. Sekarang kita masuk ke dalam jaringan meristem atau biasa disebut dengan jaringan yang selalu tumbuh. Nah, jadi jaringan meristem tadi kan sudah dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Apa sih bedanya dari jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder? Jadi pada jaringan meristem primer itu berada di ujung batang dan ujung akar. Ini berfungsi untuk melakukan pertumbuhan dan juga pemanjangan. Jadi jaringan primer ini terdapat pada ujung batang dan ujung akar, sedangkan jaringan meristem sekunder itu hanya terdapat pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae dan berfungsi melakukan proses pelebaran atau kambium dan kambium gambus. Kambium gabus. Oke. Sebelum masuk ke tahap slide selanjutnya, jadi ciri-ciri jaringan meristem itu yaitu sel berukuran kecil, terdiri dari sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan, nukleus berukuran relatif besar, sel berdinding tipis, sitoplasma berjumlah banyak, vakuola berukuran kecil, dan selnya berbentuk kubus, juga plastida belum matang. Selanjutnya yaitu jaringan permanen atau dewasa, atau biasa disebut dengan jaringan yang sudah terdiferensiasi. Jadi jaringan permanen itu merupakan jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi dan terspesialisasi mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Jaringan permanen itu bersifat tidak meristematik atau tidak aktif membelah dan juga tidak tumbuh dan tidak berkembang lagi, jadi tetap. Nah,
Berdasarkan jumlah tipe sel penyusunnya, jaringan permanen itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan sederhana dan jaringan kompleks. Jaringan sederhana merupakan jaringan homogen yang terdiri atas satu tipe sel, contohnya parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Jaringan kompleks merupakan jaringan heterogen yang terdiri atas dua atau lebih tipe sel. Contohnya sel epidermis dan pembuluh xilem dan phloem. Ciri-ciri jaringan permanen yaitu selnya itu tidak lagi melakukan aktivitas pembelahan diri. Sel-sel berukuran besar dibandingkan dengan sel-sel meristem. Sel memiliki vakula besar dan mengandung sedikit plasma sel. Sel mengalami penebalan pada dindingnya sesuai dengan fungsinya. Sel-selnya banyak yang sudah mati dan antar sel terdapat ruang. Jadi tadi sel jaringan dewasa itu yang pertama yaitu jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini berfungsi sebagai pelindung jaringan di dalamnya. Terdapat pertukaran zat dan penggambat hilangnya air karena penguapan. Jaringan epidermis mengalami modifikasi membentuk derivat jaringan menjadi stoma atau mulut daun, trikomata, atau rambut-rambut, spina atau duri, filamen, sel kipas, dan juga sel kersik atau sel skela. Nah, di gambar tersebut itu merupakan gambar jaringan epidermis dan modifikasinya. Nah, itu ada stomata, trikomata, duri, filamen, dan juga sel kersik. Selanjutnya yaitu dari jaringan dewasa tadi terdapat jaringan dasar atau parenkim. Jadi jaringan parenkim ini tersusun dari sel-sel hidup, membentuk struktur morfologi dan fisiologi bervariasi, terdapat di bagian akar, batang, daun, buah dengan vakuola melimpah, memiliki ruang antar sel sehingga letaknya tidak terlalu rapat. Pada dinding sel yang telah menebal itu terdapat celah plasmodesmata dan sebagian memiliki klorofil. Jadi tidak semua tumbuhan itu memiliki klorofil. Karena itu juga kita lihat dengan jaringan parenkimnya bagaimana. Selanjutnya yaitu jaringan penyongkong atau jaringan yang berfungsi menguatkan tubuh tumbuhan. Jaringan penyongkong itu terbagi menjadi dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Yang pertama, kolenkim tersusun atas sel-sel hidup, menyongkong tumbuhan muda, terjadi penebalan di bagian sudut-sudut dinding sel. Bedanya dengan kolenkim, nah sklerenkim selanjutnya tersusun atas sel-sel mati. Tadi kan kalau kolenkim itu tersusun atas sel-sel hidup. Nah, kalau sklerenkim itu tersusun atas sel-sel mati. Lalu menyongkong tumbuhan yang sudah tua. Menebal di seluruh bagian dinding selnya, terdiri dari serat dan skleroid. Yang keempat yaitu jaringan pengangkut. Nah, di jaringan pengangkut ini ada xilem dan phloem. Pasti sudah tidak asing ya dengan istilah xilem dan phloem. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang xilem. Jadi kita sudah tahu bahwa xilem itu dan phloem itu merupakan bagian yang sangat ikut berpartisipasi dalam sebuah proses fotosintesis. Jadi xilem itu tersusun atas trakeid, trakea, pembuluh xilem, parenkim kayu, dan juga sklerenkim kayu. Xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju daun. Selanjutnya yaitu phloem. Nah, phloem ini tersusun oleh sel tapis, pembuluh tapis, sel pengiring, sel parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Phloem ini berfungsi untuk mengangkut zat-zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Nah, jadi xilem itu membantu prosesnya sebelum fotosintesis, sedangkan phloem itu akan prosesnya itu membantu setelah fotosintesis. Nah, phloem itu berfungsi setelah proses fotosintesis, yaitu mengangkut zat-zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Nah, itu terdapat gambar letaknya phloem dan xilem ya, bisa dilihat. Berhubung dengan jaringan pengangkut, nah ini ada pengangkutan ekstravaskuler, yaitu pengangkutan di luar berkas pembuluh.
Air masuk melalui sel epidermis akar, kemudian bergerak di antara sel-sel korteks dan endodermis untuk memasuki silinder pusat. Nah, pada pengangkutan ini dibagi menjadi dua, yaitu simplas dan apoplas. Bedanya apa sih simplas dan apoplas itu? Nah, kalau simplas itu air mengalir melalui celah atau noktah di dinding sel, membentuk aliran plasmodesmata. Sedangkan apoplas itu air mengalir melalui ruang-ruang antar sel. Nah, bisa diketahui ya apa perbedaan dari simplas dan apoplas itu. Nah, kita kan tadi sudah membahas bahwa tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, lalu ada buah, biji, bunga. Nah, kita akan membahas tentang fungsi organ tubuh tumbuhan tersebut. Yang pertama yaitu akar. Fungsi pertama menyerap garam, mineral, air melalui bulu-bulu akar masuk ke dalam tubuh tumbuhan. Pada beberapa tanaman, akar digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya pada ubi, kentang, wortel, dan lain-lain. Kita lihat ya, pada ubi, pada akarnya itu terdapat ubi ya, berbentuk ubi yang bisa kita makan. Nah, itu merupakan cadangan makanan, penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan. Bisa berupa ubi, juga kentang, wortel, dan lain-lain. Pada tanaman tertentu seperti tumbuhan bakau itu berperan untuk pernafasan. Kalau kalian pernah lihat tumbuhan bakau itu batangnya bentuknya seperti terangkat di permukaan air ya. Nah, itu berperan untuk pernafasan. Lalu sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, mengangkut air dan zat-zat makanan ke tempat-tempat pada tumbuh-tumbuhan yang memerlukan untuk melekatkan tumbuhan pada media atau tanah, karena akar memiliki kemampuan untuk menunjang berdirinya tumbuhan. Akar kan letaknya itu di bawah ya, di bawah sendiri. Nah, itu untuk menunjang berdirinya tumbuhan agar tidak oleng ya istilahnya. Lalu memperkuat berdirinya tumbuhan. Nah, itu masih berkaitan dengan menunjang berdirinya tumbuhan. Jadi, tumbuhan akan semakin kuat jika terdapat akar. Kalau tidak ada akar, pastinya akan mati. Karena juga akar merupakan berperan untuk mencari makanan juga di dalam, untuk menyerap air di dalam tanah, juga mineral. Jadi akar ini sangat penting banget bagi tumbuhan. Yang kedua yaitu batang. Batang ini berfungsi sebagai penopang atau penyokong tumbuhan agar berdiri tetap tegak, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, ayo apa yang cadangan makanan yang tersimpan di batang, contohnya apa? Nah, contohnya kita bisa lihat tebu ya. Nah, tebu itu di batangnya itu terasa manis. Nah, itu tumbuhan itu menyimpan cadangan makanannya di batang. Lalu sebagai tempat melekatnya bagian-bagian tumbuhan seperti daun, akar, dan bunga. Jadi kayak batang ini merupakan perantara ya, penghubung dari satu sama lain. Jadi daun itu juga terhubung dengan batang, lalu akar juga terhubung dengan batang, dan lalu buah, biji, nah itu juga terhubung dengan batang. Lalu sebagai alur transportasi air dan zat makanan hasil fotosintesis. Tadi kan akar telah menyerap zat air, mineral, dan lain-lain ya. Nah, perantaranya untuk sebagai fotosintesis itu yaitu melalui batang. Lalu sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif dengan metode pencakokan, kalian bisa lihat ya seperti atau kalian pernah lihat saudara atau ayah atau pokok kalian lihat itu ada seseorang mencangkok tumbuhan kelengkeng. Nah, itu merupakan perkembangbiakan secara vegetatif. Lalu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan ya, seperti tadi ya, misalnya tebu. Lalu sebagai tempat membantu proses pernapasan atau oksigen melalui lentisel. Ini merupakan gambar batang ya, ini ada daun menempel ke batang, bunga menempel ke batang gitu. Jadi merupakan perantara ya.
Selanjutnya yaitu daun. Fungsi daun itu merupakan tempat terjadinya fotosintesis dan tempat penyimpanan sementara hasil fotosintesis. Kalau ada yang nggak tahu di mana sih tempat fotosintesis itu, nah fotosintesis itu tempatnya berada di daun, karena di daun ini merupakan ada sebuah proses untuk melakukan proses fotosintesis. Lalu sebagai alat reproduksi vegetatif dan perbanyakan tanaman, mengatur proses transpirasi sebagai alat respirasi, proses gutasi, dan juga berfungsi sebagai tempat keluar masuknya gas karbon dioksida dan oksigen. Selanjutnya yaitu bunga. Wah, kalian sudah tahu ya kalau bunga itu tuh bentuknya indah. Ada juga yang baunya harum. Nah, apa sih dari fungsi bunga itu? Nah, yang pertama yaitu sebagai alat perkembangbiakan. Memiliki alat kelamin jantan, yaitu benang sari, alat kelamin betina atau putik, dan perhiasan berupa mahkota dan kelopak. Jadi bunga itu terdapat alat kelamin bagi tumbuhan, yaitu yang jantan benang sari itu ada di gambar. Lalu alat kelamin betina yaitu putik. Itu yang di tengah itu putih. Selanjutnya biji dan buah. Jadi biji itu termasuk bagian dari tumbuhan yang terbentuk dari hasil pembuahan atau fertilisasi yang letaknya berada di dalam bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji, dan di dalam bakal biji terdapat suatu embrio yang merupakan calon individu baru. Embrio yang berada dalam bakal biji terdiri dari akar lembaga, daun lembaga, dan batang lembaga. Bakal biji itu merupakan bagian di mana terjadinya pembuahan yang berkembang menjadi biji. Fungsi bakal biji di sini adalah sebagai tempat pertemuan sel-sel telur yang dibuahi oleh serbuk sari. Nah, serbuk sari ini berisi sel sperma melalui proses penyerbukan. Lalu buah. Secara umum, buah berkembang dari bagian alat kelamin betina atau putik yang biasa disebut dengan bakal biji. Struktur buah yang lengkap terdiri dari biji, daging buah, dan kulit buah. Buah inilah yang membungkus dan melindungi biji. Jadi kita bisa lihat ya, contohnya mangga. Nah, bijinya itu dilindungi oleh buah, daging buah. Nah, buah ini menjadi membungkus dan melindungi biji. Berdasarkan jenis buahnya, dibedakan menjadi dua macam, yaitu buah sejati dan buah semu. Buah sejati itu merupakan jenis buah yang terbentuk dari bakal buah, contohnya alpukat, pepaya, dan juga semangka. Lalu buah semu adalah jenis buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian-bagian lain dari bunga. Nah, kita sudah di akhir materi pada struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Kalian pastinya sudah lebih paham ya apa itu fungsi dan juga apa saja sih struktur tumbuhan, jaringan tumbuhan itu. Karena kita tahu ya tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Semangat belajar dan semoga ilmu yang telah saya berikan ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.